Terus terang saja saya sejak dulu diangkat PNS itu dari lembaga dinas pendidikan, Mas. Tentu saja berlawanan ya dengan Kominfo dan ini tidak boleh gaji double. Ini penyiar tapi you pegawai negeri. Ya. Akhirnya saya siapkan tanpa bayar. Enak mana betul? Jadi penyiar apa jadi pegawai? Sama saja ya. Melakukan TikTok itu terlebih dahulu itu harus memperhatikan beberapa konsep. Bentar betul. Ya. TikTok, guru TikTok di jam pelajaran. Kemarin kan baru saja terjadi. Itu boleh? Guru saya kelihatannya mau cerai. Kok bisa melihat statusnya galau terus? Ya, ini bahaya. Ini bahaya. Apakah mungkin kedinasan, dinas itu memantau medsos para guru itu? Selamat datang di Radar Bojonegoro Channel. Ini adalah program yang menginspirasi kita semua. Tamu saya hari ini orang yang istimewa, yaitu seorang penyiar radio, seorang pegawai negeri sipil, seorang penyiar radio. Nah, siapa dia? Setelah hadir di studio, Mbah Dul. Nah, selamat siang Mbah Dul. Mbah Dul ya. Sebutannya itu Mbah Dul. Abdul Wahid Mbah Dul. Ya. Abdul Wahid. Oke, Mbah Dul ini penyiar radio bagi teman-teman ya Radar Bojonegoro ya yang tidak asing ya dengan Mbah Dul ini pasti sudah sering mendengarkan di Radio Malopati Mbah Dul ya. Iya, Malopati FM. Oke, betul. Bisa diceritakan Mbah Dul ini sejak kapan nih menjadi penyiar Mbah Dul? Ya. Bisa kenalan dulu enggak? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semuanya yang sering sekali mengikuti Radar Bojonegoro. Saya yaitu nama lengkapnya dari orang tua Abdul Wahid. Abdul Wahid, tapi setelah saya menjadikan penyiar radio Malopati itu yaitu menjadi Mbah Dul, lebih kenalnya. Itu waktu kepemimpinan Kang Yoto yang memberikan saya nama Mbah Dul itu adalah Kang Yoto waktu itu. Oh, Kang Yoto. Iya, Kang Yoto. Dan juga selain daripada itu, sebelum kami mengawali apa yang tersirat dalam acara ini, Mas India, kami juga menyapa kepada rekan-rekan mitra setia Malopati FM di 95,8 ya setiap hari jam 2 sampai jam 4, insya Allah selalu mengikuti acara Cakrawala Pendidikan, juga Cakrawala Sore. Maka dari itu, saya akan siap memberikan informasi-informasi, juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin. Acara yang dilaksanakan oleh Radar ini sangat manfaat. Kalau saya ketahui, saya lihat ya, saya lihat itu sangat manfaat ini ya, sangat manfaat. Terus maksud dan tujuan Mas Inunto. Oke, betul. Sejak kapan betul ini menjadi penyiar radio? Betul itu kan PNS. Gitu. Iya. Terus jadi penyiar radio ini kapan? Oh, saya menjadi penyiar radio itu mulai kepemimpinan Kang Yoto. Ya. Oh, tahun berapa itu? Mulai jadi bupati setelah bencana alam banjir di Bojonegoro itu. Oh, 2008. 8 ya, 2008-2009. Pada waktu itu memang saya itu vokal sekali ya, seperti jenengan tugasnya jurnalis ya. Tetapi vokal saya dulu itu memberikan contoh, Mas. Akhirnya Kang Yoto itu tertarik. Ini dimasukkan di radio Malopati. Tetapi benturan apa tadi yang telah disampaikan, saya adalah seorang pegawai. Ya, terus terang saja saya sejak dulu diangkat PNS itu dari lembaga dinas pendidikan, Mas. Tentu saja berlawanan ya dengan Kominfo dan ini tidak boleh gaji double. Ini penyiar tapi you pegawai negeri. Ya. Itu tidak boleh memperoleh gaji double konting. Oh gitu. Iya, Kang Yoto itu mencari solusi tidak menemukan. Akhirnya saya siapkan tanpa bayar. Siaran tanpa dibayar? Tanpa bayar, tetapi banyak mitra setia Malopati FM walaupun tanpa bayar dapat sponsor. Justru di radio Malopati FM milik pemerintah tidak boleh sponsor. Ya, jadi saya berpuluh-puluh tahun itu tanpa bayar sebagai penyiar radio. Niat saya hanya untuk menyuarakan kebaikan, juga bisa membantu pemerintah untuk melanjuti sosialisasi program-program oleh pemerintah. Maka dari itu setiap bupati siapa saya mendukung. Saya mendukung program-programnya. Saya berhak dan saya wajib untuk mensosialisasikan pada masyarakat. Ya, masalah gaji itu urusan Gusti Allah, kalau memang aturannya tidak boleh kita menerima double counting gitu.
Itu menyita waktu apa aja Mbak Dul ketika jenengan siaran? Apakah benturan dengan tugas kedinasan? Pada waktu itu saya itu diatur oleh Kang Yoto biar tidak benturan dengan kedinasan, itu saya diberikan waktu jam 4 sampai maghrib. Jadi setelah dinas? Iya, setelah dinas. Sehubungan saya sudah tua, akhirnya dievaluasi oleh PJ yang terbaru ini, PJ Bupati ini, saya diberikan untuk memilih. Karena usia makin lama makin tua, toh mau pensiun, tetap jam seperti itu atau jamnya jam berapa. Akhirnya saya mendapat surat tugas dari Bupati itu ya resmi, itu diberikan jam 2 siang 14 sampai jam 4 lautan jam kerja. Setelah siaran baru ceklok untuk absen jam 2 itu. Enak mana betul? Jadi penyiar apa jadi pegawai? Sama saja ya. Kalau kita itu punya niat untuk pelayanan pada masyarakat sama saja. Jangan dikucilkan, jangan dibersangka loh. Jurnalis itu juga sebagai pelayan masyarakat. Ya, penyiar pun pelayan masyarakat. Jadi tinggal oknumnya, tetapi kalau aturan jurnalis jelas juga pelayanan masyarakat juga. Gitu. Sering mendapatkan keluhan apa aja betul selama jadi penyiar itu? Apakah ini lampu di saya PJU-nya mati? Apa seperti itu Mas? Itu memang yang saya menjadikan semangat itu bisa melayani, bisa membantu masyarakat, Mas. Jadi pada waktu itu saya itu sekedar untuk menyampaikan program-program pendidikan ya, waktu Kang Yoto. Tetapi setelah saya itu bisa menjawab pada waktu dialog publik di Pendopo, itu saya ikut terus, Mas. Nah, kok menguasai, akhirnya saya itu diberikan tugas secara lisan oleh Kang Yoto. Tolong jangan hanya mencakup pendidikan. Keluhan masyarakat Bojonegoro yang WA di radio, mungkin WA di pribadinya, SMS di pribadi nomor HP saya, itu disuruh memberikan pelayanan yang maksimal, termasuk aduan-aduan. Terkecuali aduan lapor 1708 itu sudah ada yang menangani sendiri. Tapi yang banyak sekali itu aduan yang lewat WA pribadi dan lewat WA radio. Supaya disiarkan di radio. Iya betul. Alhamdulillah Mas. Seperti tadi jenengan menyampaikan PJ ya, jarak ya, itu lampu penerangan jalan yang mati. Dan itu saya harus mempunyai data. Siapa yang menangani tentang irigasi, tentang trotoar, tentang PJU, ya kan? Tentang traffic light, tentang jalan yang berlobang, dan lain sebagainya, termasuk bidang pertanian, pendidikan. Itu saya harus mempunyai kontaknya. Karena saya tidak mau langsung semua aduan itu saya florkan lewat umum dulu, kecuali belum mendapat konfirmasi oleh yang menangani, Mas. Oh gitu. Jadi kedekatan seperti itu. Jadi sebelum dikonfirmasi. Iya. Biar saya itu dianggap dewasa untuk menjawab itu sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Gitu. Kembali lagi betul, nggak benturan sama tugas dinas? Tidak, karena dinas sendiri ya boleh diketahui ya sekarang di medsos, namanya dinas itu luar biasa tenaganya ya. Tenaga pendidik saja hampir 8.000 lebih ya. Tentu saja dengan banyak karyawan-karyawati, tenaga itu kan konfliknya juga luar biasa. Nangani kasus aduan di dinas itu luar biasa, Mas. Itu harus hati-hati sekali. Jangan sampai masyarakat itu kecewa. Apalagi tentang pungutan. Ya kan? Tentang medsosnya guru yang baru-baru kali ini viral. Ya kita itu menangani seperti itu, Mas. Kenapa kok wali murid itu tidak segan-segan lapor pada saya, mengadu pada WA saya? Karena saya tetap privasi. Privasi siapa yang mengadu, walaupun pimpinan tanya siapa yang mengadu, tidak akan saya menjaga berikan. Privasi pengaduan. Betul, aman, Pak. Walaupun yang mengadu ibaratnya satu lembaga ya, atau temannya, itu pasti saya rahasiakan. Oke. Sedikit ini ya, sedikit informasi bagi teman-teman ya, bahwa Mbak Dul ini selain penyiar dan di kedinasannya Mbak Dul itu menangani berbagai persoalan tenaga kependidikan. Iya, betul. Mulai permasalahan yang dengan wali murid. Iya, betul. Permasalahan dengan siswa. Gitu. Oke, betul. Yang paling sulit itu menangani masalah yang seperti apa, Mbak Dul? Yang paling sulit itu menangani kalau ada kenakalan anak didik. Jadi aduan tentang anak didik itu tawuran. Oh iya. Ya, bertengkar di dalam waktu pembelajaran.
itu kalau kita itu tidak luwes, tidak adil, nanti ada miskomunikasi antar orang tua itu, Pak. Nah, kita memberikan penyelesaian itu harus bisa kedua orang tua itu sadar tidak ada rasa dendam, walaupun di hati ya, rasa dendam di hati ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nanti kalau sudah ada rasa dendam, yang kami khawatirkan itu nanti rasa bully juga tumbuh. Bully antar teman, bully antar grup paguyuban, ini juga bahaya sekali. Jadi kalau saya kira kalau tentang aduan yang paling sulit itu aduan yang terjadi pada anak didik kita. Oke, tapi itu sering menangani seperti itu atau lebih banyak mana menangani siswa atau menangani guru? Guru yang bermasalah, kena masalah maksudnya. Kalau saya, tugas saya di Dignas itu sebagai humas ya, walaupun tidak proseduran tidak ada humas, tapi untuk mengatasi mungkin ada keluhan dari masyarakat biar tidak sungkan, untuk melayani itu semua pengaduan di Dignas, Pak. Jadi bukan hanya murid saja, guru juga. Ya, justru itu guru itu yang mesti penanganan khusus dari PTK, bidang PTK. Oke, betul. Permasalahan guru ini kan kompleks juga ya. Iya. Betul. Bahwa guru ini misalnya bisa nggak guru itu ketika dia dapat permasalahan di media sosial itu seperti apa? Betul. Pernah nggak seperti itu? Menangani hal-hal seperti itu? Dia mungkin komen di situ jadi masalah. Pernah. Atau kena ujaran kebencian. Iya, pernah. Baru saja terjadi juga ya. Ini viral tentang TikToknya guru pada waktu jam pelajaran. Itu harus kita tangani betul-betul serius. Karena mau melakukan TikTok itu terlebih dahulu itu harus memperhatikan beberapa konsep. Bentar. Ya. Guru TikTok di jam pelajaran. Kemarin kan baru saja terjadi. Itu boleh? Boleh tidak boleh, itu kita lihat tujuannya, Mas. Kalau kita ekspresi di dunia medsos, guru pun diperbolehkan ekspresi, memberikan edukasi. Maka dari itu harus mempunyai beberapa konsep. Pertama, apa tujuannya mereka itu untuk melakukan TikTok di jam pelajaran. Nomor 2, ya, terhadap penugasan bagaimana waktu tugas. Nomor 3, TikTok itu nanti dikonsumsi masyarakat banyak, itu harus dipikirkan dampak positif negatifnya. Boleh ekspresi. Jadi boleh guru boleh. Itu bermedia sosial. Bermedia sosial, betul. Tapi aturannya seperti apa? Betul? Apakah ada batasannya? Oh, kamu boleh bermedia sosial, tapi nggak boleh joget-joget. Betul. Memang guru itu ya, jangan sampai guru itu gaptek, Mas ya. Harus mengetahui dan harus bisa seperti itu. Tetapi etika ini ya harus diperhatikan. Jadi sebelum kita itu membuat atau main di media sosial, etika ini harus diperhatikan. Etika sebagai guru dan etika sebagai manusia itu sendiri. Ini harus diperhatikan. Seperti guru. Kalau jenengan tanya tentang guru bagaimana medsos joget-joget senam seperti itu. Itu kalau di aturan dalam konsep guru adalah digugu dan ditiru. Jelas salah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka dari itu saya tuh sering menyampaikan di Radio Malapati. Alhamdulillah sekarang jenengan undang bisa di radar. Mbok yo guru itu bisa memilah dan memilih konten-konten. Betul. Yang termasuk mengajari senam itu juga. Senam sekarang dengan senam dulu itu sudah berbeda jauh, Pak. Senam kesehatan jasmani. Betul. Kalau dulu itu gerakan waktu kita masih sekolah, Mas. Senam itu setiap gerakan dimulai dari kepala sampai kaki. Itu ada penjabaran konsep makna. Gerakan kepala digini-ginikan, andai kata. Ini ada maknanya supaya kesehatan di saraf-saraf di tengkorak ini bisa. Nah, sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada. Ya, sekarang senam seperti apa? Senam sekarang ini ya, kalau diterapkan di lembaga pendidikan, sudah tidak menjadikan digugu dan ditiru. Oh, lebih asik gitu ya? Iya. Lebih ke joget-joget. Iya, dulu ya Mas, mulai cerita ya. Dulu senam itu belum membawa musik. Cuma satu, waktu dua, kita sekolah. Tiga, gitu Pak ya? Betul. Gerakan-gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Terus ada musiknya berbentuk SKJ ya. Senam kesegaran jasmani. Itu gerakannya masih
Sama dengan senam yang dulu, mulai dari awal, dari atas, kepala sampai gerakan di kaki. Itu ada musiknya seperti drum band. Hitungannya tetap 1, 2, 3 gitu. Betul, masih mengarah. Nah sekarang, musik koplo. Maknanya senam sendiri, syairnya lagu ya sing wis bujak. Ini mestinya saya tidak ngoreksi. Tapi memang ada sekolahan yang senam pakai musik seperti itu. Kadangkala itu tinggal pelatihnya, tinggal gurunya. Kalau pelatih senam yang disewa-sewa yang kebugaran itu memang iya, Pak. Ya, betul. Nah, tapi kalau di sekolah masa pakai itu? Kadangkala ada oknum guru yang tidak beretika seperti itu. Banyak ada yang melaporkan itu ada. Pak, senamnya di sekolahan saya kok seperti senam-senam di alun-alun atau di lapangan yang terkenal. Itu keliru. Maka dari itu kalau saya ya mengharapkan untuk Bapak Ibu guru yang pemandu senam di sekolahan, manfaatkan senam seperti SKJ. Kembalikan semula. Seperti itu. Ini ya jaga-jaga dengan era seperti ini. Ya, ini berarti parentingnya para orang tua ini harus terus. Betul. Gitu. Memang medsos itu bukan dilakukan yang baik, bukan dilakukan guru saja, Pak. Kalau kita menganggap guru, orang tua pun guru. Orang tua bermedsos pun harus etika. Karena orang tua itu guru pertama dari anak didik, guru di lembaga-lembaga sekolah. Oke, betul. Kembali ke medsos guru tadi. Kira-kira guru ini boleh ya bermain medsos, tapi ada etika-etika yang harus dijaga. Betul, edukasi. Apakah mungkin dinas itu memantau medsosnya para guru itu? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Terus terang saya, Mas, yang memantau. Betul, mantau berarti? Memantau terus saya. Gak capek betul? Mulai dari Facebook itu saya pantau. Gak capek betul? Kalau ada Facebooknya guru langsung saya. Oh gitu? Ya, ingatkan lewat pribadi Japri ya. Tolong dihapus saja daripada nanti. Karena guru sekarang itu banyak sekali ya yang di medsos sekarang walaupun belum naik, tapi kan gaji naik, PNS sekian, guru sekian, gitu. Ya ini menjadikan sorotan yang luar biasa dari masyarakat. Terus betul-betul eksis menjadi guru yang sebenarnya. Jadi gajinya guru naik, betul. Tapi masyarakat juga mentelang ini guru ini ngapain aja? Iya, sebenarnya banyak loh Mas, konten-konten guru itu yang harus diterapkan. Tidak harus di TikTok, video saja itu loh. Kalau di TikTok kan kemarin itu lucu tuh Mas. TikTok katanya untuk anak didik. Pada waktu TikTok guru itu anak didiknya mengikuti kegiatan olahraga di lapangan. Gurunya akhirnya tidak ngajar lah. Tidak ngajar. Boleh bermain TikTok? Mestinya boleh, harus baik Mas. Harus edukasi sesuai dengan tujuan tadi. Sesuai dengan tujuan tadi. Seperti main TikTok. Guru memberikan pelatihan membuang sampah yang baik. Ya. Kita buat TikTok Mas. Itu bagus. Tutorial. Betul. Menanam. Tutorial berkebun gitu. Oke. Terus ini ya Bapak Ibu guru dan anak-anakku semuanya. Bapak Ibu guru sudah di sekolah pagi hari. Itu dibuat TikTok tidak apa-apa. Apakah anak-anak tadi sudah pamit, sudah mencium tangannya orang tua di rumah mau berangkat? Dibuat TikTok bagus. Lalu selama yang betul lihat ini kontennya guru-guru seperti itu atau seperti yang lain? Seperti yang lain, tidak mengarah. Misalnya apa betul? Misalnya apa? Emosionalnya tinggi. Atau curhat-curhat di situ gitu? Iya, akhirnya begini Mas ya. Kemarin ini yang terjadi saja ya. Sampai keluar dari pokok permasalahan tujuannya baik, tetapi dengan pancingan komentar dia belum siap untuk mengendalikan itu. Seandainya guru itu main TikTok, umpama mempunyai judul mengembangkan kurikulum belajar merdeka, merdeka belajar. Itu kalau memang ada pertanyaan komentar dari pemirsa pelihat TikTok, ya. Itu mestinya kalau selain dari real yang telah ditentukan, jangan dilayani. Mohon maaf Bapak siapa akunya ya, mau membantul, mohon maaf ya, karena saya di sini tentang ini, tidak pembahasan tentang itu dengan baik. Ya, tidak malah emosi, akhirnya itu ngambiar sampai kemarin jadi masalah yang luar biasa. Okay. Artinya memang
guru bisa bermain medsos, tapi memang harus ada batasan-batasan yang Ada harus dijaga. etika, betul. Ada etika betul-betul itu manfaat untuk murid, untuk anak didik dan masyarakat. Itu apakah pemerintah, betul, apakah dinas misalnya, apakah mengajarkan juga kepada guru tentang itu? Iya. Tapi bukan TikTok ya. Pembuatan video. Sebenarnya pembelajaran Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka ya, kurikulum yang baru itu ya. Soalnya itu dibolak-balik oleh masyarakat. Sebenarnya pembelajaran itu, setiap mengajar itu dibuat video bisa, Mas. Oh gitu. Ya karena nanti juga ada untuk pelaporan di PTM. Tetapi kalau membuat video, jangan sampai guru itu memaksimalkan mengajar anak didik. Saya pernah melihat konten itu. Ada guru mengajar anak didik, tapi dia selalu memperhatikan kameranya itu sudah pas atau belum. Akhirnya pertanyaan yang dilontarkan oleh anak didik ini tidak terjawab. Jadi dia lebih peduli kepada kameranya. Apalagi ada muatannya boleh memberikan pertanyaan, jengileng terus, Mas. Gak jadi dandanan. Jadi kita mengajar. Betul. Pertanyaannya yang komen ini yang dijawab. Pertanyaan murid yang dijawab. Iya, dijawab. Itu terdengar suara luar biasa itu. Bu, saya tanya. Bu, saya tanya. Kebanyakan kan ibu ya yang membacakan seperti itu. Oh iya, berarti rata-rata ini guru perempuan nih yang bikin konten ini. Medsos itu harus beretika. Seperti saya pernah, Mas, ditanya oleh anak didik kelas 5 SD. Itu kenal saya betul. Mbah, apa? Guru saya kelihatannya mau cerai. Loh, kok bisa melihat statusnya galau terus? Ya, ini bahaya. Ini bahaya. Makanya saya sampaikan lewat radar ini mudah-mudahan manfaat. Privasi semua akunnya guru itu terhadap wali murid, terhadap murid. Statusnya bicaranya murid tidak bisa melihat. Karena biasanya tanpa kontrol statusnya itu seperti itu. Wah. Jadi manfaatkan medsos nomor WA atau medsosnya guru itu yang betul-betul mendidik. Facebooknya juga yang sulit itu kan Facebook ya untuk privasi itu. Iya. Walaupun kita tidak bisa berteman, tetap bisa melihat ya. Ini bahaya sekali. Murid kok sampai tahu gurune gegeran karo bojone. Murid kok sampai tahu gurunya banyak utangnya. Murid kok sampai tahu gurunya sedih, galau. Itu gara-gara saya tanya apa? Kok bisa tahu? Lihat di statusnya. Kode etiknya, Mas, sebenarnya guru tidak boleh memberikan nomor pada anak yang sifatnya itu umum. Statusnya harus diprivasi, Mas. Walaupun wali murid, untuk biar tidak mengurangi kepercayaan dan martabatnya guru. Itu. Menyikapi seperti itu betul. Apakah yang sudah dilakukan mungkin panjenengan dan teman-teman di dinas pendidikan ini seperti apa? Apakah guru itu sudah di briefing lah atau diberikan pemahaman terkait hal-hal seperti itu? Iya, betul. Beberapa minggu yang lalu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro juga dengan Pemkab dan juga dari Dewan Pendidikan itu sudah memberikan pembinaan pada guru tentang medsos. Itu sudah disampaikan kepada seluruh kepala sekolah yang nantinya akan ditindaklanjuti ke gurunya masing-masing. Tapi juga masih belum berubah. Masih ada mungkin seperti kemarin tuh, kasus kemarin. Apakah saudara, Bu Guru, saudara itu apa tidak mendengar atau kepala sekolah tidak menyampaikan pada saudara bahwa saya pembinaan kepala dinas kemarin tentang medsos itu? Jawabannya apa? Saya tidak tahu karena waktu penyampaian pembinaan saya tidak masuk. Saya izin lah. Alhamdulillah tapi sudah berkurang banyak, Pak. Setelah saya lihat medsosnya itu sudah yang diupload itu ada kegiatan murid yang bagus. Berarti guru ini juga medsosnya terus dipantau juga nih. Saya pantau, Pak. Dipantau terus. Saya pantau. 24 jam Mas saya pantau. Berarti teman-teman guru ini nggak bisa disebarkan bikin status, nggak bisa disebarkan upload konten yang tidak mendidik gitu. Itu. Karena kita itu pendidik, Mas. Kadangkala itu ya rumit, Mas ya. Kita sebagai dari pendidikan dan guru-guru sudah berusaha baik, tapi orang tuanya kadangkala membuat konten-konten yang tidak pantas dilihat anak. Ya, sekarang kan contohnya apa betul?
Oh, orang tua Ya, ya. orang tua. ya. Ini juga bahaya sekali. Karena apa? Sekarang Mas, orang tua senam sing megol-megol. Dimasukkan di Facebook, dimasukkan di status. Padahal statusnya orang tua itu bisa dilihat oleh anak cucu kita. Kadang-kala saya prihatin, saya lihat orang ini, oh gak isin mantune. Iya betul. Ya, terus nak mantune ndelok moro tuane ginjalan jigrak-jigrak sing model ngono kuwi. Terus piye? Tapi kita tidak ranah kita ya Mas ya. Tapi di radio disampaikan seperti itu juga tidak ada masalah. Tujuannya untuk memperbaiki. Unggah-ungguh. Iya, betul. Ya ngomongin duwe rasa malu. Iya, betul sekali betul Bang. Ya. Memang kalau kita bicara masalah media sosial itu kayak batasannya itu kayak enggak ada betul ya. Betul, harus ada Mas. Harus ada. Misalnya kita mau apa aja ngupload video ini, mau begitu kan nggak ada larangan selama mungkin dia tidak. Iya, enggak hoax. Itu enggak, sistemnya itu harus memang betul-betul normal enggak, Pak. Tapi gerakan itu juga mendukung, Pak. Ya, etika itu tadi betul. Etika tadi. Etika tadi yang menjadi landasan. Ini kasus baru. Saya diprotes oleh suaminya oknum kepala sekolah. Protesnya itu apa? Karena kontennya pada waktu rapat, pada waktu kegiatan di luar kota bersama perkumpulan kepala sekolah sekecamatan, itu kontennya itu sudah tidak menunjukkan etika yang baik. Akhirnya suami kepala sekolah itu protes pada saya. Saya tidak rela istri saya dipajang di Facebook seperti itu. Facebooknya sendiri? Facebooknya orang lain, temannya tadi. Oh. Nah ini loh, Bapak Ibu guru lewat radar ini saya sampaikan. Mohon kalau ngupload, kalau posting, itu harus berpikir. Ini pantas tidak dikonsumsi publik. Boleh ekspresi dalam paguyuban itu boleh, tapi mungkin saja itu hanya diposting di grupnya WA kepala sekolah saja, intern saja, kalau itu boleh. Jangan langsung secara umum diumum secara Facebook. Akhirnya protes luar biasa itu suaminya kemarin tuh. Tapi alhamdulillah sudah bisa saya selesaikan. Untuk pengalaman semua itu, jangan diulangi lagi. Karena apa? Saya merasa suaminya sendiri tidak pernah memposting istri saya di media sosial. Tapi ini orang lain memposting istri saya. Tapi juga kesalahannya dua pihak, Mas. Istrinya dia juga mestinya harus diberikan tahu. Dik, nak enek sorotan syuting, foto ya aja melu lah. Atau paling tidak dikasih tahu, jangan diposting di Facebook atau media. Akhirnya penyelesaiannya seperti apa itu? Diberi pemahaman atau emang dihapus itu postingan? Itu kemarin sempat dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Begitu. Ya, karena itu hubungannya nanti kalau kita duduk bersama, itu bahaya sekali. Nanti bisa ya tadi dendam, miskomunikasi. Sudah beres semuanya. Dan alhamdulillah sekarang postingannya itu yang mendidik. Inilah yang diharapkan. Oke, betul. Berarti ya, pada intinya guru itu tetap boleh lah bermain. Boleh. Etika ada tadi. Etika. Berarti ada manfaat positifnya, ada manfaat, ada negatifnya juga. Betul. Oke, saran terakhir betul untuk para guru ini seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Untuk akhir ini saya pesan kepada Bapak Ibu guru, bukan kami itu lebih pandai tidak, tapi saya pengalaman di lapangan ya. Maka dari itu kalau bermedsos itu hati-hati, etika. Pakaian buku itu tidak menjamin beretika kalau gerakan dari video yang dibuat itu menyalahi aturan. Sebagai wanita, ya. Rata-rata perempuan. Ya, perempuan. Buatkan akun-akun yang baik, bermedsos yang baik untuk anak didik kita dan masyarakat. Berikan contoh. Seandainya ada kegiatan upacara, itulah posting. Ya, posting. Kegiatan baru masuk, gapura, sekolahan, berjabat tangan, itu posting. Kegiatan anak-anak yang bagus begitu posting. Duha bersama itu posting, itu bagus. Berikan komentar. Ya itulah, pokoknya beretika. Ya beretika. Jangan sampai ada hal-hal yang
dijadikan apalagi membuat dampak negatif pada pendidikan kita. Seperti tadi, tolong privasi statusnya. Ya, privasi status itu. Dibaca siswa, ya, dibaca jangan sampai wali murid dan siswa tahu. Kalau sampai tahu, saya kira sadar tidak sadar kadang-kala kita posting di dalam status itu tidak berpikir yang melihat itu murid saya, wali murid saya. Nah, ini tidak ada berpikir. Karena apa? Emosional tadi. Etikanya kurang, emosionalnya tinggi. Emosional tadi. Akhirnya mengakibatkan rahasia keluarga bisa diketahui oleh anak didik dan wali murid. Gitu. Oh gitu. Oke, betul. Terima kasih kedatangannya di studio podcastnya Radar Bojonegoro. Nanti kita akan sambung di edisi-edisi berikutnya, betul. Masih banyak, Mas. Oke. Teman-teman Radar Bojonegoro, demikian diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Bahdul, penyiar radio Malpati dan pegawai Dinas Pendidikan Bojonegoro. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.